Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rutvidia Siregar dengan NIM 11S22050 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil codingan saya sebagai salah satu bentuk tugas tantangan praktikum mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi di sini kita disuruh membuat validation tambah data, di mana itu untuk memastikan panjang karakter minimal adalah 6. Kemudian yang kedua itu adalah menambah fitur untuk dapat mengubah data to do. Kemudian untuk menambahkan fitur untuk dapat melakukan pencarian data to do, di mana posisi to do harus dipertahankan dari hasil pencarian. Kemudian yang terakhir itu adalah menambah fitur untuk dapat melakukan pengurutan data to do, di mana posisi to do harus berubah berdasarkan pengurutan data. Oke, langsung aja di sini pada codingan ini kita membuat pertama package bernama entity, di mana itu ada file bernama to-do-list.java. Di sini kita membuat dulu kelas bernama to-do-list, di mana dalam kelas ini memiliki satu atribut, yaitu atribut to-do dengan tipe data string. Dia itu merupakan privat ya. Kemudian kita di kelas ini kita membuat konstruktor kosong bernama public to-do list yang tidak mengambil argumen dan digunakan untuk membuat objek to-do list tanpa deskripsi awal. Kemudian kita di sini juga membuat konstruktor public to-do list string to-do, di mana ini menerima satu argumen to-do dengan tipe data string yang merupakan deskripsi tugas dan digunakan untuk membuat objek to-do list dengan deskripsi tugas yang sudah ditentukan. Kemudian di sini ada public to-do list get to-do. Jadi ini digunakan untuk mengambil deskripsi tugas dari objek to-do list yang tadi, serta metode setter ini digunakan untuk mengubah deskripsi tugas pada objek to-do list. Kemudian kita lanjut ke to-do list repository. Di sini kita membuat package bernama repository dengan file bernama to-do list repository. Di sini kita pertama-tama ngimport dulu java-util.scanner. Kemudian kita import juga file to-do list tadi yang dalam package entity. Kemudian di sini kita membuat interface to-do list repository. Di sini ada array list to-do list out. Ini adalah metode tidak mengambil argumen. Jadi ini digunakan untuk mendapatkan seluruh daftar tugas to-do list yang ada dan mengembalikan dalam bentuk array list berisi objek to-do list. Kemudian di sini ada boolean add to-do list, di mana ini untuk menerima satu argumen to-do list yang bertipe atau merupakan objek dari to-do list. Kemudian dia ini akan menghasilkan nilai berupa boolean. Jadi nilainya itu adalah true or false. Ini fungsinya nanti untuk menambahkan tugas yang dipresentasikan oleh objek to-do list ke dalam daftar tugas. Boolean di sini kan ada dua, ada true dan false. Jadi kalau misalnya ada true berarti fungsi atau metode ini akan berjalan. Kalau misalnya dia false, maka dia akan mengeluarkan inputan yang lain. Kemudian di sini boolean remove. Ini untuk hampir sama kayak boolean add tadi. Boolean remove ini untuk mengecek apakah to-do listnya bisa dihapus. Nah nanti dia di sini menerima inputan number dengan tipe data integer. Kalau misalnya dia true, maka dia akan melakukan remove, dan kalau misalnya dia false, maka dia tidak akan melakukan remove. Kemudian ini ada integer change, integer number, to-do list. Ini untuk metode ini menerima dua argumen, yaitu number dengan tipe data integer dan to-do list yang merupakan objek dari to-do list itu sendiri. Nah nanti jadi nilai kembalian itu dalam bentuk integer. Ini digunakan untuk mengubah tugas dalam daftar tugas dan berdasarkan nomor yang diberikan dan objek to-do list yang baru. Kemudian ini ada array list, to-do list search, array list, to-do list string keyword. Nah, jadi metode ini menerima dua argumen, yaitu to-do list dan keyword. Di mana to-do listnya itu dia merupakan array list dari objek to-do list, dan to-do ini merupakan dan keywords ini merupakan tipe data string. Jadi ini digunakan untuk mencari objek atau mencari keyword yang ada dalam to-do list.
Metode ini akan mengembalikan array list yang berisi objek to-do list yang sesuai dengan kriteria pencarian. Jika tidak ada yang sesuai, array list kosong akan dikembalikan. Kemudian ini ada first sort, array list to-do list model, boolean ascending. Jadi dia akan menerima inputan model dan ascending. Jadi modelnya ini merupakan array list dari objek to-do list dan ascending ini merupakan nilai boolean. Jadi nanti ini fungsinya berguna untuk mengurutkan data. Mungkin kita lanjut ke selanjutnya. Jadi ini implementasi dari to-do list repository sebelumnya. Di sini kita bikin to-do list repository implementasi ini dalam package repository. Kemudian kita import Java util release, kita import juga entity to-do list yang ini. Kemudian import Java util collection dan Java util comparator. Di sini kita mendeklarasikan kelas bernama to-do repository implementasi, di mana itu merupakan implement dari to-do list repository. Di sini kita buat public array list, to-do list data, new array list, to-do list, di mana itu adalah atribut kelas yang merupakan atribut array list untuk menyimpan daftar tugas atau objek-objek to-do list. Kemudian kita di sini override public array list to-do list get all, di mana ini untuk mengimplementasikan metode getAll dari antarmuka to-do list repository, dan metode yang akan mengembalikan seluruh data tugas yang tersimpan dalam array list yang namanya data, return data. Jadi ini nanti bakalan sama to-do list repository sebelumnya. Kemudian kita tadi kan ada setelah public array list to-do list getAll, di sini kita ada boolean add to-do list to-do list. Di sini juga kita akan override public boolean add to-do list. Jadi kalau misalnya panjang to-do list yang dimasukkan oleh user itu panjang karakternya itu kurang dari 6, maka dia akan mengembalikan nilai false, dan kalau misalnya dia lebih besar atau sama dengan 6 atau case-nya lain dari sini lah, dia akan menganggap perintah data.add to-do list dengan inputannya adalah to-do list. Jadi dia akan menambahkan to-do list yang dimasukkan oleh user tadi ke dalam data. Kemudian di sini akan mengembalikan nilai true. Jadi posnya tadi kan boolean, berarti dia harus mengembalikan nilai false atau nilai true. Oke, kemudian lanjut kan setelah boolean add, dia ada boolean remove. Nah, boolean remove integer number. Di sini kita juga override boolean remove integer number, di mana dia akan membutuhkan inputan berupa number dengan tipe data integer. Nah, jadi kalau misalnya ukuran datanya itu lebih kecil sama dengan 0, maka jika ukuran datanya itu lebih kecil sama dengan 0 atau datanya angka yang dimasukkan oleh user ini lebih besar dari ukuran datanya, maka dia akan mengembalikan nilai salah. Kemudian jika data.getNumber kurang 1 ini, maksudnya kayak to-do list pada nomor yang dimasukkan oleh user. Misalnya dia masukkan nomor 5. Jadi kalau misalnya to-do list yang keempat itu kosong, maka dia akan return false karena pada nomor itu nggak ada yang bisa dihapus. Jadi dia bakalan return false atau boolean remove ini tidak akan bisa jalan. Kemudian kalau misalnya to-do list sama dengan data get number kurang 1, maka kita akan melakukan perintah data.remove to-do list dan kita akan mengembalikan nilai true. Sesuai tadi dibilang boolean itu berarti kan nilai returnnya harus ada false dan true. Kemudian selanjutnya di sini ada public integer change, integer number, to-do list. Di sini kita juga buat override-nya integer change, integer number, to-do list, di mana nanti kita butuh dua inputan berupa integer dan inputan berupa yang merupakan objek dari to-do list. Jadi kalau misalnya angka yang dimasukkan oleh user itu lebih besar sama dengan 1 dan angka yang dimasukkan oleh user itu lebih kecil dari ukuran data yang telah kita buat, dan data itu kalau misalnya data is empty ini berarti pengecekan apakah data pada number itu kosong atau enggak, dia itu bernilai salah, berarti dia berisi. Dan to do get to do dot like
inputan yang dimasukkan oleh user di sini itu lebih besar sama dengan 6, maka kita akan melakukan perintah data.set number kurang 1 to do. Jadi data pada list ke number kurang 1 itu akan diganti menjadi to do. Jadi misalnya tadi kita masukkan di sini 4, berarti data yang ketiga atau 4 kurang 1 itu akan mengganti jadi data yang dimasukkan oleh user di sini. Nah, kemudian kalau misal kita akan mereturn 1. Kemudian kalau misalnya else if kejadian yang lain, kalau misalnya numbernya itu lebih besar sama dengan 1, data yang di input user itu lebih besar sama dengan 1, dan yang di input user itu lebih kecil dari data size. Kemudian data is empty sama dengan false, maka dia akan nge-return 0. Kemudian kalau misalnya di luar dari apa itu kita akan nge-return 2. Sesuai tadi public integer change, berarti returnan atau outputannya harus ada berupa integer. Ini 1, 0, dan 2. Kemudian lanjut di sini ada public array list, to do list, search, array list, to do list, string keywords. Jadi di sini kita ada deklarasikan juga ya yang bagian ini. Jadi ini merupakan override atau implementasi dari to do list repository-nya tadi. Jadi di sini kita akan membutuhkan 2 inputan, yaitu to do list yang merupakan array list dari objek to do list dan keywords yang merupakan tipe data string. Jadi di sini ada array list to do list, search data, new array list to do list. Jadi kita akan membuat array list yang baru dengan nama search data. Kemudian di sini ada if to do get to do contains keywords search data add to do. Jadi kalau misalnya dalam to do kita yang sebelumnya itu ada di dalamnya kata kunci yang kita cari, maka search data yang ini akan menambahkan nilai to do yang dimasukkan oleh user tadi. Nah, kalau misalnya enggak ada, berarti search data add null. Berarti nilai dari search data ini akan ditambahkan nilai nolnya. Nah, kalau misalnya setelah itu kita akan mengembalikan nilai search data, return search data yang telah kita looping tadi. Jadi sesuai ya tadi public array list to do list, berarti nilai kembaliannya merupakan array list dari objek to do list. Dan ini search data ini merupakan array list dari objek to do list. Kemudian kita lanjut ke public void sort array list to do list model boolean ascending. Nah, jadi di sini ada juga ya void sort array list to do list model boolean ascending. Nah, jadi pada perintah ini kita akan mengimplementasikan metode sort dari antarmuka to do list repository. Jadi digunakan untuk mengurutkan daftar tugas dalam array list berdasarkan deskripsi tugas atribut to do dalam urutan yang ditentukan. Metode ini akan menggunakan objek komparator untuk melakukan pengurutan, dan hasil pengurutan akan mempengaruhi array list yang diberikan sebagai argumen. Jadi di sini akan kita buat komparator dari to do list, dia bernama komparator. Di sini komparator comparing to do list get to do. Nah, kita juga melakukan pengecekan. Jadi kalau misalnya dia nggak ascending atau dia nggak berurut ke dari bawah ke atas, maka komparator itu sama dengan komputer reserve. Tapi kalau misalnya dia setelah dia mengecek, kalau misalnya dia enggak, maka dia langsung ke sini collection sort model comparator. Jadi dia akan mengembalikan nilai collection.sort ini, di mana inputannya ini merupakan model dan komparator yang telah diisi oleh user sebelumnya. Kemudian kita masuk ke service. Di sini kita ada package bernama service, dalamnya ada to do list service. Jadi ini kita package service. Kemudian di sini kita deklarasikan interface bernama to do list service. Jadi di sini ada void sort to do list, void add to do list di mana dia membutuhkan parameter to do berupa string. Kemudian remove to do list dia merupakan membutuhkan inputan berupa integer. Kemudian void change to do list di mana ini membutuhkan inputan berupa integer dan juga string.
Kemudian search to do list dia membutuhkan inputan string sebagai keywords, dan search to do list dia membutuhkan inputan boolean ascending. Jadi ini merupakan metode void, ini merupakan metode. Kita lanjut ke selanjutnya. Di sini kita package service, dia dalam package service ya. Kemudian kita ngimport Java util array list, kemudian import entity to do list yang di bagian sini, import repository to do list repository ini karena kita membutuhkan yang kedua ini. Kemudian di sini kita mendeklarasikan to do list service implementasi, di mana dia merupakan implementasi dari to do list service. Jadi ini hampir sama kayak to do list repository implementasi itu. Di sini kita juga membuat to do list repository, dari objek to do list repository. Kemudian di sini kita ada public to do list service implementasi, di mana dia akan membutuhkan inputan berupa to do list repository yang merupakan objek dari to do list repository. Jadi selanjutnya kita akan override atau mengimplementasikan yang dari sini tadi, void show to do list. Jadi di sini override public void show to do list, di mana kita membuat model yang dia merupakan array list dari objek to do list, di mana itu sama dengan to do list repository get all. Artinya tadi kan to do list repository get all itu untuk berfungsi untuk mengapai semua data yang telah diinput oleh user. Jadi kalau misalnya ukuran modelnya ini, ukuran array list yang telah kita deklarasikan ini lebih besar sama dengan 0, maka kita akan melakukan looping. Dia looping dari i sama dengan 0, dengan i akan sampai dengan model.size, dan i akan terus bertambah. Jadi var to do list tadi itu sama dengan model get i. Jadi kita buat to do list variabel to do list baru, di mana nilainya itu adalah nilai model, nilai yang diambil dari model sesuai dengan parameternya, sesuai dengan i yang telah di looping ini. Kemudian number, di mana number itu sama dengan i tambah 1. Looping ini tambah 1. Jadi kalau misalnya i sama dengan 0, berarti to do listnya ini merupakan data yang kalau misalnya i sama dengan 0, maka to do listnya ini, nilai dari variabel to do listnya itu sama dengan nilai dari array model yang ke 0, dan nilai numbernya itu adalah 0 tambah 1, di mana itu 1. Jadi kalau misalnya to do listnya tidak sama dengan 0, maka dia akan mengeluarkan perintah number, nilai nomor yang ini, titik, to do list get to do. Kemudian kita lanjut, kalau misalnya dia else, artinya dia nggak di luar case ini, maka dia akan mengeluarkan perintah system.out.println belum ada to do tersedia. Kemudian setelah itu kita setelah ini semua kita mengeluarkan output enter system.out.println. Kemudian kita di sini setelah show to do list, di sini ada void add to do list string to do. Jadi di sini kita buat override-nya void add to do list string to do, di mana dia akan membutuhkan inputan berupa string. Kemudian kita di sini akan mendeklarasikan to do list yang merupakan objek dari to do list, di mana dia akan new to do list to do. Kemudian boolean success to do list repository dot add to do list. Jadi tadi kan to do list repository dot add to do list ini dia mengembalikan nilai boolean. Jadi nilai boolean di sini kita akan masukkan nilai boolean dari to do list repository dot add to do list ini, kita akan masukkan ke variabel sukses yang bertipe data boolean. Jadi kalau misalnya sukses, dia akan mengeluarkan perintah sukses menambah to do titik 2 to do list get to do. To do list get to do itu artinya yang dimasukkan oleh user ini. Kemudian kalau misalnya dia nggak sukses, maka dia akan gagal menambah to do list get to do, di mana panjang karakter minimal 6. Sesuai dengan to do list repository yang telah kita apai tadi ya. Itu kan boolean untuk pengecekan apakah to do-nya itu lebih besar, karakternya itu lebih banyak dari 6 atau lebih sedikit. Kemudian kita akan masuk ke public void remove to do list. Di sini ada
public void, di sini ada void remove to do list integer number. Jadi dia akan membutuhkan inputan berupa integer. Nah, jadi boolean success to do list repository remove dot number. Jadi ini kayak seperti add tadi. Jadi kan to do list repository dot remove number ini kan untuk mengecek apakah kita bisa menghapus datanya atau enggak. Nah, kalau misalnya nilai true atau false-nya tadi, kita akan masukkan ke dalam variabel bernama sukses di mana dia tipe datanya boolean. Jadi kalau misalnya sukses, dia akan mengeluarkan pesan sukses menghapus to do posisi ke number sesuai dengan inputan yang dimasukkan oleh user. Kemudian kalau misalnya gagal, dia akan mengeluarkan pesan gagal menghapus to do ditambah inputan number yang telah dimasukkan oleh user tadi. Kemudian kita override di sini ada change to do list integer number string to do. Jadi kita membutuhkan inputan berupa integer dan string. Jadi kita buat lagi objek bernama to do list dengan new to do list to do, di mana resultnya itu sama dengan to do list repository change number to do list. Jadi tadi kan to do list repository dot change number to do list tadi. Di sini yang ini dia mengembalikan nilai integer. Maka nilai integernya tadi akan kita simpan ke dalam variabel result dengan tipe data integer. Nah, kalau misalnya result itu sama dengan 1, maka dia sukses mengubah to do posisi ke number di sini adalah number yang ini menjadi to do list get to do. To do list get to do di sini adalah to do yang dimasukkan oleh user tadi. Nah, terus kalau misalnya resultnya sama dengan 0, dia akan mengeluarkan pesan gagal menghapus to do posisi ke number menjadi to do list get to do, dimana panjang karakter minimal 6. Artinya tadi pengecekan kan kita cuma mengecek di to do list repository implementasi. Di sini kita cuma ngecek kalau misalnya returnnya itu sama dengan 0, maka kita cuma ngecek kalau misalnya numbernya itu lebih besar sama dengan 1 dan itu lebih kecil dari data atau ukuran datanya tadi dan dia seperti kita nggak ada ngecek kalau misalnya karakter yang dimasukkan oleh user itu lebih besar atau enggak, lebih besar atau lebih kecil sama dengan 6. Beda. Jadi langsung aja otomatis dia itu berarti di sini case-nya itu to do get to do like-nya ini lebih kecil dari 6. Berarti dia akan mengeluarkan ini panjang karakter minimal 6. Nah, kalau misalnya di lain dari situ dia akan mengeluarkan pesan gagal mengubah to do posisi ke variabel number ini nanti kita masukkan menjadi to do list get to do tidak tersedia. Kemudian kita masuk implementasi dari search to do list. Di sini ada search to do list string keywords di mana kita membutuhkan inputan berupa string. Nah, jadi kita di sini membuat model dengan objek model yang tipenya generalis di mana dia merupakan objek dari to do list. Di sini nilai to do list repository.get all ini akan kita masukkan ke dalam model ini. Kemudian kita buat juga to do list yang merupakan array list dari objek to do list di mana nilai to do list repository.source model keywords ini akan kita masukkan ke dalam variabel to do list ini. Kemudian di sini kita deklarasikan count sama dengan 0. Jadi kalau misalnya kita melakukan looping dari to do list, kalau misalnya to do-nya itu tidak sama dengan 0, maka dia akan menghitung. 0-nya ini akan terus bertambah. Nah, kalau misalnya dia udah jumpa dia to do-nya nggak kosong, maka dia akan melanjutkan continue. Jadi begitulah sampai habis kan. Kemudian kalau misalnya count itu lebih besar dari 0, maka kita akan mengeluarkan perintah mengeluarkan pesan ditemukan nilai dari count yang telah kita looping sebelumnya, kemudian to do untuk hasil pencarian, kemudian nilai dari variabel keywords yang dimasukkan oleh user. Jadi kalau misalnya int position-nya itu sama dengan 0 dan kita di sini akan melakukan looping dari position sama dengan 0 sampai position kurang dari to do list dot size-nya, di mana positionnya akan terus bertambah, maka nilai to do yang merupakan objek dari to do list ini merupakan nilai dari to do list get position. Jadi nilai dari to do list itu akan diambil sesuai dengan positionnya. Jadi kalau misalnya loopingnya itu sama dengan 0, maka nilai to do list yang ke 0 itu akan dimasukkan ke dalam to do. Terus kalau misalnya to do-nya tidak sama dengan 0, maka kita akan mengeluarkan perintah position plus 1, nilai dari position ini
ditambah 1 titik to do get to do. Kemudian lanjut kita kalau misalnya case-nya di luar dari itu, kita akan mengeluarkan perintah tidak ditemukan to do untuk hasil pencarian, terus tambah variabel dari keywords. Nah, setelah kita siap dari sini, kita akan mengeluarkan pesan system.out println atau enter. Nah, terakhir kita implementasikan dari source to do list boolean ascending, di mana dia merupakan membutuhkan inputan berupa boolean dengan variabel ascending. Jadi di sini public void source to do list boolean ascending, di mana kita membuat model variabel bernama model yang merupakan array list dari objek to do list, di mana dia kita akan memanggil to do list repository.getOut. Jadi nilai dari sini akan dimasukkan ke model. Kemudian kita langsung aja to do list repository.source model ascending. Jadi ini untuk to do list repository sort ini itu perintah untuk melakukan penyortiran data. Nah, kemudian kita langsung masuk juga ke input util.java. Jadi di sini ada package util, kita bikin package util input java.util_scanner ini untuk menerima inputan dari user. Jadi di sini kita deklarasikan dulu kelas input util, kemudian private static string scanner new scanner system in. Jadi kita membuat variabel bernama scanner yang nanti dia akan menerima inputan dari user berupa yang inputannya dari keyboard system.in. Kemudian kita publish static string input. Jadi kita buat juga input berupa string yang nilainya static, di mana kita akan membutuhkan string sebagai parameternya, di mana string ini nama variabelnya nanti info. Kemudian kita akan cetak pesan info titik 2, kemudian nilai dari datanya itu kita mendeklarasikan data bertipe data string, nanti nilainya itu akan merupakan dari inputan yang dimasukkan user tadi. Kemudian kita akan mengembalikan nilai data. Kemudian di sini untuk view, jadi di sini ada package view. Kita ngimport service to do list service yang dari sini. Kemudian import util dari sini. Kemudian kita deklarasikan kelas to do list view, di mana kita akan membuat objek bernama to do list service yang merupakan objek dari to do list service. Kemudian di sini public to do list view merupakan parameter yang membutuhkan parameter to do list service. Membutuhkan parameter ini. Kemudian kita ada public void show to do list dan div. Public void show to do list ini untuk mengeluarkan pesan atau output yang akan dilihat user nanti. Jadi selama dia masih betul, nanti dia akan mengeluarkan inputan ini. Jadi dia akan mengeluarkan pesan to do list, kemudian kita akan memanggil to do list service show to do list, di mana itu merupakan yang ini. Show to do list yang ini, void show to do list. Kemudian di sini juga ada kita mengeluarkan menu, tambah, hapus, ubah, cari, urutkan, keluar. Nah, kita di sini juga membuat variabel input, di mana nilainya itu ada merupakan nilai inputan yang dimasukkan oleh user. Jadi kalau misalnya user itu memasukkan nilai 1, maka dia akan memanggil metode add to do list, kalau 2 memanggil remove to do list, 3 change to do list, 4 search to do list, 5 sort to do list. Nah, tadi kan sebelumnya kita ada mendeklarasikan variabel stop dengan nilai false. Yang kalau misalnya usernya itu bikin X, maka dia stopnya itu akan berubah jadi true. Kemudian di sini ada default. Jadi di default ini system.out println tidak dimengerti. Jadi kalau misalnya dia di luar 1, 2, 3, 4, 5, maka kita akan mengeluarkan pesan pilihan tidak dimengerti. Kemudian kalau misalnya stop, tadi ini true, maka dia akan memberhentikan program. Kemudian di sini ada mencetak enter. Kemudian kita akan mendeklarasikan satu-satu add to do list-nya tadi. Nah, di sini public void to do list, kita akan mencetak nilai menambah to do list. Kemudian var to do-nya ini akan berisi nilai variabel to do ini akan
isinya adalah inputan dari user, di mana ini adalah info tambahan to do X jika batal. Jadi kalau misalnya user memasukkan X ke dalam variabel to do ini, maka dia akan membatalkan program. Kemudian kalau misalnya yang lain, kita akan memanggil program to do list service add to do list to do yang tadi ada di bagian sini. Kemudian sama juga kayak remove, kita akan mengeluarkan pesan menghapus to do list. Kemudian numbernya itu merupakan inputan dari user. Kalau misalnya number yang dimasukkan user itu adalah X, maka dia akan batal. Kalau misalnya bukan X, maka dia akan memanggil nilai ini, to do list service remove to do list, dengan inputan yang dimasukkan oleh user sebagai parameternya. Kemudian juga ada change to do list, di mana dia akan membuat pesan mengubah to do list, di mana numbernya itu adalah inputan yang dimasukkan oleh user. Kalau misalnya number yang dimasukkan oleh user itu adalah X, maka dia akan membatalkan program. Kemudian kalau misalnya dia enggak, dia akan meminta inputan lagi dari user dan akan disimpan ke dalam variabel to do. Kemudian kalau misalnya udah dimasukkan oleh user, maka dia akan memanggil to do list service change to do list dengan parameter atau inputan number yang udah dimasukkan sebelumnya yang bagian sini. Kemudian to do-nya itu merupakan inputan user yang bagian sini. Kemudian ada search to do list, kita akan mengeluarkan pesan cari to do list. Kita deklarasikan keywords. Keywordsnya ini merupakan inputan yang dimasukkan oleh user. Jadi inputan yang dimasukkan oleh user itu akan dimasukkan ke dalam variabel keywords. Jadi kalau keywordsnya itu X, maka dia akan membatalkan program. Kalau misalnya dia bukan X, maka kita akan membatal to do list service, search to do list yang di sini tadi ya. Kemudian ini ada sort to do list. Kita akan mengeluarkan output mengurutkan to do list, kemudian mengeluarkan output urutkan data berdasarkan. Jadi kalau misalnya di sini kita akan membuat variable choice, di mana variable choice itu adalah isi nilainya itu merupakan inputan dari user. Jadi kalau user itu memasukkan nilai yang pertama kali, maka dia akan menyimpannya dalam variable choice. Nah, jadi kalau misalnya A-nya itu, kalau yang dimasukkan user dalam choice ini itu adalah A, maka kita akan mengeluarkan pesan mengurutkan to do list secara ascending. Kemudian kita akan memanggil to do list service sort to do list, di mana nilai boolean yang tadi dibutuhkan sebagai parameternya itu kita masukkan nilai true-nya. Kalau misalnya ini nilai choice-nya ini, nilai yang dimasukkan oleh user tadi ke dalam choice itu adalah D, maka kita akan mengeluarkan pesan mengurutkan to do list secara descending, di mana kita akan memanggil to do list service sort to do list dengan parameter boolean-nya itu bernilai false. Kemudian kalau misalnya dia choice-nya ini nilai yang dimasukkan oleh user ini adalah X, maka dia akan membatalkan program. Nah, kalau misalnya di lain dari situ, maka kita akan mengeluarkan pesan pilihan tidak dimengerti. Oke, ini terakhir di sini kita akan membuat kelas utamanya. Jadi di sini kita mengimport semua package yang kita perlukan. Jadi di sini ada import repository, to do list repository itu yang ini. Repository to do list repository implementasi, bagian sini kita import juga. Kemudian service to do list service dan to do list service implementasi itu bagian ini dan ini. Juga kita membutuhkan import view to do list view yang ini. Kemudian kita deklarasikan kelas yang bernama app11s22050 ini sesuai dengan file kita tadi. Kemudian di sini kita memanggil fungsi main-nya. Jadi to do list repository-nya itu sama dengan to do list repository. Kita buat variabel to do list repository. Maaf, kita buat variabel to do list repository yang merupakan objek dari to do list repository ini. Jadi kita buat objek baru, kemudian objek baru dari to do list repository implementasi. Kemudian to do list service ini merupakan objek dari to do list service. Kita juga buat objek baru, namun parameternya ini to do list repository yang ini. Kemudian to do list view-nya itu merupakan objek dari to do list view, mana kita membuat objek baru juga yang to do list view dengan parameter to do list service. Kemudian kita manggil to do list view sort to do list. Yang ini to do list view sort to do list itu bagian sini.
Oke, mungkin langsung aja kita jalankan. Jadi terminalnya, kita buka terminal. Nah, jadi tadi ada beberapa case yang perlu kita coba. Di sini kita disuruh masukkan input 1. Nah, kemudian kemudian kita tambahkan A. Hasil yang keluar itu nanti gagal menambah tuduh A. Pas ya. Kemudian kita input 1 lagi. Terus simas. Dia outputnya gagal menambah tuduh. Oke. Kemudian kita masuk ke 1. Kemudian belajar PBO. Sukses menambah tuduh belajar PBO. Sukses menambah tuduh belajar PBO. Oke. Kemudian ini ada to-do list belajar PBO-nya udah masuk ya. Kemudian kita bikin 1 lagi. Kemudian kita X batal. Maaf, 1. Di sini X kecil ya. Karena dia sensitif case, jadi harus X kecil. Kemudian kita keluarkan. Oke, kita lanjut ke case selanjutnya. Ini ada disuruh inputkan 1. Kemudian belajar PBO. Di sini berhasil ya, sukses menambah tuduh. Kemudian kita inputkan 3. 3-nya itu adalah ubah. To-do list yang akan diubah 3. Kemudian to-do baru siap belajar konsisten. Siap belajar konsisten. Jadi di sini akan error ya, gagal mengubah to-do posisi ketiga. Karena dia nggak ada ya. Nih, gagal mengubah to-do posisi ketiga. Nah, kemudian kita bikin lagi 31A. 31A. Gagal mengubah to-do posisi ke-1 menjadi A. Panjang minimal 6. Oke. Baru 31 simas. Dia harusnya outputnya nanti sama kayak A tadi karena panjang tuduhnya kurang dari 6. Kemudian kita lanjut 31 belajar Astrodet. Kalau ini inputannya harusnya berhasil karena belajar Astrodet panjang karakternya itu lebih dari 6. Sukses ya. Kemudian 3xx 3x oke, keluar. Kemudian kita lanjut ke case selanjutnya itu 1 belajar PBO. Kemudian 1 belajar PBO lagi. 1 bermain game. 4 PBO. Jadi 4 itu cari ya. Sepertinya ada sedikit error. Mungkin kita coba dengan yang lain. BO 1.
Kita coba cari pakai belajar PBO. Maaf, ini nggak tahu errornya di mana. Tapi untuk pengecekan di kode autocredit sudah pas. Mungkin kita coba lanjut ke yang lain. Ini kita nge-sortingnya. 1 belajar PBO. Belajar PBO. Kemudian 1 bermain game. Kemudian kita ngeluruskan 5. Set. Berarti dia outputnya pilihan tidak dimengerti. Oke, 5 lagi. Ascending. Dia jadi belajar PBO, bermain game, mengajar PBO. Dari yang tadinya belajar PBO, mengajar PBO, bermain game, jadi belajar PBO, bermain game, mengajar PBO. Kemudian 5 descending. Dia jadi mengajar PBO, bermain game, belajar PBO. Kemudian 5 X. Oke. Mungkin sekian dulu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam program, perkataan maupun pengetikan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.